Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Hadirin jamaah, bapak saudara kaum muslimin kaum muslimat, para saudara saimat, syukur alhamdulillah pada kesempatan Senin menjelang akhir Ramadan, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah Ramadan kita ini sesempurna mungkin dan banyak nilai ibadah yang kita lakukan. Biasa kita baca kitab Bulughul Maram, tapi kita ini untuk ini maka saya ambil kitab yang lain supaya ada kesan tersendiri menyambut daripada Idul Fitri. Beberapa tempat demikian juga di penghujung ini. Jadi hari ini tanggal 26 ya, bulan Ramadan kan. Nanti malam masuk malam ke 27, berarti ganjil witir lagi. Di mana-mana masjid sudah mereka menyiapkan terus i'tikaf Asyura Awakhir. Kita juga sedang i'tikaf ini kan i'tikaf kita. Insyaallah juga mendapatkan nilai keberkahan i'tikaf di bulan suci Ramadan. Yang kedua, bahwa ada info juga dari kawan-kawan para ulama, kejadian yang mungkin Idul Fitri akan ada perbedaan. Ada yang menyatakan dengan surat edarannya mereka menjatuhkan satu Syawalnya di tanggal 21, berarti di hari Jumat. Ada selebaran juga yang masuk ke saya ini dan teman-teman thalabah mengistiqmalkan karena bulan nampak 3 derajat di hari Sabtu. Jadi ada yang nanti Idul Fitrinya di hari Jumat dan juga nanti ada yang di hari Sabtu. Kalau jamaah milih yang mana? Yang mana nih? Ada yang besok aja? Kalau ada kali ya. Seandainya kalau ada umpamanya air buat langsung ini, kira-kira bapak milih yang mana? Yang cepat. Yang cepat terus. Nah, kita ikutin info, kemudian sidang isbatnya. Karena secara hukum memang yang meletakkan hukum nanti adalah umara. Jadi ulama bersidang, umara yang menetapkan. Nah, kita ikutin itu saja. Yang kedua, di dalam Idul Fitri jangan terlupakan tentang masalah zakatul fitrah. Zakatul fitrah dikatakan ya, bahwa orang yang berpuasa itu yang tidak membayar zakat mu'allaqun bainas sama'i wal ardh, masih tergantung nilai puasanya di antara langit dan bumi, hatta yu'addiya zakata, sehingga dia melaksanakan apa zakatnya, pertama zakat badan, zakat fitrah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukmilul iddata,
dan sempurnakanlah al-iddata bilangan puasa kamu. Sempurnain. Ada yang istiqmal 30 hari, ada yang 29, sedangkan ijtihadnya kita ikutin dengan yakin. Maka Allah firmankan walitukmilul iddata, sempurnakanlah bilangan puasa kalian. Setelah sempurna, apa perintah Allah? Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan besarkanlah asma Allah yang dengannya kau mendapatkan petunjuk. Apa maksudnya? Takbiran. Takbiran tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbiran tuh, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Takbiran. Ba'da asar, setelah terbenamnya matahari, asar di akhir Ramadan, takbiran. Pukul beduk dah sebagai tanda, takbiran di situ. Besarkan asma Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti takbir tuh, ada yang nangis, sedih. Bapak ada nangis kan kelihatan tuh. Dia nangis. Kenapa nangis? Teringat kepada kedua orang tuanya. Waktu lebaran kemarin bersama orang tua. Orang tua sudah wafat, teringat. Ada teringat apa? Daerahnya yang nggak sempat dia jamah daerahnya karena kesibukannya. Banyak nangisnya ada. Ada nangis yang dia sedih ditinggal bulan suci Ramadan. Ini katakan idza kana akhirul min Ramadan bakatis samawati wal ardh wal jibalu musibatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi, idza kana, apabila datang ya akhir Ramadan, bakatis samawati wal ardh wal jibal, maka menangis itu langit bumi, menangis gunung-gunung, menangis makhluk Allah yang lain menangis. Ramadan tuh hilang, tuh nangis semua. Kalau kita manusia selesai Ramadan nangis apa ketawa? Hah? Yang udah punya baju baru ketawa tuh. Yang udah ada tangan tiket mau pulang kampung ke Tegal, ada nggak orang Tegal sini? Enak, udah senang. Tapi satu sisi makhluk Allah ini nangis. Bakat as-samawati wal ardh, arti bakat bakia, menangis langit bumi, al-jibal, gunung-gunung. Kenapa? Musibatan li ummati Muhammadin, menjadi musibah untuk umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Ramadan ini al-hasanat mujtama, kebaikan Allah lipat gandakan. Wa da'awat mustajabah, doa Allah kabulkan. Wa dzunuba maghfuratun, dan kemudian dosa Allah ampuni. Jadi ini semua wal jannata mustaqatun, jadi surga ridho ini musibah buat kita nih. Cuman kalau orang yang ngerti ada sini dia girang, alhamdulillah selesai gua puasa dah. Selesai dah tuh. Lebaran dah nih. Makan tupat, makan semur. Makan apa lagi? Girang semuanya, beranjang sana, keluarga, famili, kerabat, yang paling penuh kebun binatang. Liatin kunyuk dia sono. Liatin kunyuk sono dia. Hari kedua udah kebun binatang, salaman sama gajah dia. Bahkan yang saya lihat tuh pada pakai dari sana, pada pakai mobil kap terbuka. Masya Allah, kelihatan banget kampungannya ya. Apa Citayam ya? Kayaknya ada yang ngerasain kayaknya gitu ya. Ya, soalnya lihatin, saya kan lewat Fatmawati itu kan. Masya Allah, pakai mobil, kalau mobilnya mobil lama lagi yang 3 berlian. Tahu nggak? Mobil 3 berlian tuh. Pakai kapnya bikin macam-macam dah. Pakai tali rapi ya, tambang, enak aja dulu. Saking girangnya
emang itu hari kegembiraan, jangan ada yang sedih, jangan. Emang disini dikatakan itu hari kemenangan. Makanya kan ucapannya kan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, baru minal aidin wal. Jadi awalnya itu taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, semoga Allah menerima gitu amal perbuatan kita selama Ramadan, puasa, tarawih, sedekah semua ya. Baru kalimatnya untuk siapa? Manusia, minal aidin, semoga kita kembali kepada kesucian, wal faizin, menjadi menang, menjadi orang yang menang. Makanya girang semua, senang, nggak ada yang sedih, emang disuruh girang. Jangan nangis gembira, senang. Beranjang sana keliling kampung, temuin itu, kalau Jakarta ketemuin encang-encing-enceknya yang Betawi ini, ada nggak Betawi encang-encing? Temuin saudaranya semua. Bagian orang Jawa, bude, bule, pak de, pak le, lalu masukin juga. Ada yang ke Sunda, Sukabumi, Bogor, teteh, mamang, cece, ya enggak? Tante, om, ada yang ke Sumatera, semua datang, Anjang sana. Makanya dulu tuh silaturahim itu di Idul Fitri itu sangat-sangat dianjurkan, melepaskan ego, melepaskan sesuatu yang mungkin tidak baik selama pergaulan, teman sejawat segala macam datang tuh. Biasanya dulu saya waktu kecil tuh diajak sama umi saya tuh bawa nampan gitu tuh, bawa nampan. Isinya 4 macam kue, dodol, uli, wajik, geplak gitu. Enggak gede, cuman sejuring, tau enggak sejuring yang pojokan doang tuh. Sejuring, kita datang antar sana. Entar kesana lagi, datang lagi sana. Di Jawa lagi itu sama, di Jawa, di Sunda semua sama semua datang ya. Itu kue enggak dimakan sama yang punya rumah, dia juga pengen jalan lagi. Jadi kue kita dibawa lagi sama dia ke sono gitu jadinya. Jadi tuh uli tuh 2 minggu yang enggak dimakan. Ya muter-muter aja udah. Tuh uli kering sendirian, keras udah menjadi oncom. Enggak ada, jangankan dipotong, nyambit anjing mati tuh. Udah keras, itu cuma tanda silaturahim. Berbahagia, berbagi kenikmatan di kala Ramadan. Apa nilainya? Nah, ini saya ambil dari satu kitab, namanya Kitab Tanbihul Ghafilin ini ya. Saya ambil kitabnya ini. Ini ada 10 nih kenikmatan silaturahmi. Ini untuk tambahan dari kitab yang kita baca gitu nih ya. Ada 10 dikatakan wa'lam bi anna fi silaturahimi ashisarin mahmudatin. Ketahuilah bahwa hubungan person itu ada 10 perbuatan baik. Apa yang pertama? Awwaluha, yang pertama, anna fiha ridallahi ta'ala li ana amr bisrahmi. Pertama, li anna fiha, karena silaturahmi itu ridallah, akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah senang sama hambanya yang suka bersilaturahim. Tambah jalan salaman, kadang-kadang dia saking cintanya ya berpelukan, nggak apa-apa pelukan gitu ya, bisa di masjid, bisa datang ke rumah masing-masing ya. Idkhalus surur, yang kedua, idkhalus sururi alaihim, memberikan kegembiraan kepada mereka. Jadi Idul Fitri ngomongnya bukan yang girang-girang aja, datang ke rumah kita girangin dia datang. Teman-teman kita main dulu kan, karena kita udah pada umur di atas 40 kan udah berubah wajahnya ya. Ada yang badannya sehat, gemuk, karena mungkin kerjanya bagus, penyakitnya kurangan dikit. Ada yang kerjanya serabutan, yang penyakitan, kelihatan kering, kelihatan kurus. Jangan diomongin kurusnya, jangan gitu. Ente alhamdulillah kita ketemu lagi ya, badan ente kurangan dikit gitu aja. Jangan begini nih, ya Allah, lu ngapa begini banget? Habis amat buka lu kagak makan ya, marah nih tulisannya. Iya, saya punya teman tuh, naudzubillah ya diabetes kan cepat banget badan, apalagi kalau gula kering kan ya kelihatan. Jadi
umur sama apa? Umur sama badan kagak sesuai gitu. Bahasa kita boros badannya. Ya umurnya masih muda tapi badannya udah payah, macam-macam dah tuh. Jangan dia datang ke rumah kita kalau dia kurang sehat. Kenapa ente kurang sehat? Ya biar sehat dah, habis lebaran sehat tuh. Jangan disedih-sedihin, jangan. Ya Allah, lu tua amat. Lu boros hidup lu. Kayak gua dong begini. Ya Allah. Emang lu sakit apa gitu kan? Saya sakit gula. Ya udah tenangin pikiran, sehat ente gitu. Jangan ngomong yang macam-macam. Ente sakit apa? Anak gula. Waduh, kayaknya ente nggak lama lagi. Itu kalau surur, memberikan kegembiraan. Di kala beraidul fitri kasih girang, dia itu kasih girang, semangat hidup bertambah. Karena kita menjadi orang yang sukses, menang dalam ibadah. Tuh ya, itu yang ketiga. Yang keempat, yang ketiga ya. Wasalisatu anna fiha farhul malaikati li'annahum yafrahuna bisra'imi, bahwa malaikat senang girang dengan adanya manusia berserahmi. Tuh malaikat tuh di aras tuh berkumpul girang lihat kita semua bersalam-salaman, saling damai, membuka hati semua, saling memaafkan, dibuang egonya. Itu malaikat senang banget kalau ada manusia saling rukun gitu sebenarnya. Jadi kalau manusia ini rukun, mereka bersatu, mereka saling memaafkan, itu yang paling senang tuh malaikat. Beda iblis, iblis girang banget tuh. Jadi kalau besok ada orang musuhan girang, berarti anak buahnya iblis. Kalau malaikat senang melihat hamba Allah, jamaah yang saya muliakan. Wal khamisatu, yang kelima, yang warabit, yang keempat, anna fi husnus sana'i minal muslimin alaihi, memuji kebaikan orang muslim, memuji ya, artinya puji-pujian. Alhamdulillah ente masih sehat, kita ketemu di sini. Ana dengar-dengar ente luar biasa, udah kasih pujian dia gitu. Ente sukses ya di Telkom gitu. Ana lihat ente tiap hari siang pegang-pegang kabel, sukses namanya kan. Masih bagus dipegang kabel, kok dipegangin strum. Nah, ente anak ketemu di Telkom, jadi wah saya ada kan teman sini nih. Man, udah selama saya ngajar nggak ketemu nih. Pak Makmun ada? Dia sini kerjanya ya? Iya. Pak Makmun ada sini? Oh lagi keluar. Oh mungkin sibuk kali ya? Sibuk kan ya? Iya. Apanya? Narik kabel. Sibuk kali. Adik kelas saya tuh tadi kuliah, adik kelas saya tuh. Dan saya senang, alhamdulillah. Ketemu ada Bang Rahmat sini nih. Ada Rahmat. Mana Bang Rahmat tuh? Hah? Narik kabel juga. Enggak, dia nyiapin THR kali. Iya, makanya Bapak suruh kagak pulang di sininya kali. Iya, jadi karena dia semua senang, udah girang. Dipuji temennya, bagus dah ente karir. Di kantornya, semua di masyarakatnya saling memuji itu. Jadi kita saling memuji tentang kebaikan-kebaikan yang kemarin sakit, kemudian semua alhamdulillah ente panjang mau sehat, anak senang ngelihat ente, betul begitu indahnya. Dari jauh-jauh datang ketemu, di mana ketemu senang. Itu dikatakan bentuk silaturahmi, itu adalah saling memuji di antara kita. Tuh, ya. Wal khamisatu, yang kelima, an-nafiya idkhul ghammi ala iblisa alilaknah, bahwasanya ini dikatakan memberikan kegundahan, kesedihan bagi iblis tuh. Jadi tatkala kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian besok kita bersalaman, kita saling maafkan, itu yang paling sedih, yang nangis iblis. Berarti dia nggak sukses tuh godaannya. Yang dia orang suruh berkelahi, orang suruh pecah, ternyata kita begitu Idul Fitri, mereka kita saling bersaudara, itu yang paling merugi, yang paling sedih adalah iblis laknatullah alaihi. Mereka itu nggak berhasil menggoda anak Adam, menggoda manusia. Jamaah yang saya muliakan. Wasadisatu, yang keenam, ziyadatun fil umri, menambah masa hidup kita.
umur mungkin nggak bertambah, tapi kalau Allah kehendaki ya bisa bertambah, kan ini hak Allah. Tetapi umur kita walaupun tidak setua orang-orang terdahulu, minimal lebih banyak manfaatnya, gitu maksudnya. Karena umur bukan panjangnya sebenarnya kan ya, tapi nilainya gitu. Nilai umur kita ini bermanfaat. Walaupun umurnya seperti Rasulullah 63 tahun, tapi isinya itu perbuatan-perbuatan kebaikan. Nggak ada perbuatan maksiatnya. Nah, kita berharap umur yang Allah berikan kepada kita berisi dengan kebaikan-kebaikan. Kalau orang kampung kita itu ibarat orang milih pete. Ya, pete. Nyari pete jangan panjangnya doang. Apa yang penting? Apa yang penting? Isinya jeli-jeli. Biar nggak panjang tapi isinya mantep. Begitu maksudnya. Daripada itu pete panjang, isinya jangan. Gitu saudara. Kalau kita tuh beli tuh, kalau bapak suka ke Cibodas, ke Puncak, ya kan, itu nawarnya nawar jagung, ya nggak? Kita lihat apanya itu? Dalamnya isinya, giginya itu banyak, itu orang yang manfaat. Jadi kita ini hidup bukan hanya umur kita panjang, tapi kualitas amalia kita, kualitas perbuatan kita, ini yang kita berharap. Syukur-syukur umurnya panjang, kebaikannya makin banyak, begitu ya. Lagi orang juga kalau ketuaan juga emang ya kesian juga ya, tuaan gitu sampai bongkok gitu. Lagi kalau orang ketuaan lagi bergaulnya juga kurang enak, nggak ada temennya masalahnya. Ngomong apaan dia kadang-kadang sepi gitu kan. Touring kagak diajak. Pernah ada nggak aki-aki ikut touring coba dah? Motornya motor NMAX. NMAX dong. Iya. Jangan Mio. Kayak Sarimin kecil banget tulisannya. NMAX ya kan, pakai jaket kan. Wah, yang muda-muda nih kayak begini pada touring ke Gunung Bunder sono. Iya, biar jauh touringnya. Oh ya, touring cuma Ciputat. Di tahu kuning di sana. Ya touring boleh, Telkom touring nggak apa-apa tuh kan, macem-macem nikmat tuh, luar biasa ya. Apalagi pakai jaket, jaketnya ada tulisannya sini kan Telkom, cakep, jaketnya kulit, itu jangan jaket LP blue jean, bukan itu jaket security, itu masalahnya lain. Jaketnya cakep, touring yang muda-muda, nggak mungkin orang terjak touring masuk angin dia. Mancing, nggak diajak mancing. Bagaimana nariknya urusannya? Nah, jadi yang muda-muda, biar dia tua kalau sehat masih alhamdulillah. Tuh. Grup WA dihapus. Siapa temannya urusannya? Nggak ada lagi. Nah, makanya kita khal umur awsatuha, sebaik-baik hidup ini pertengahan. Terlalu tua juga kita, ya temennya nggak enak, nggak ada. Kemudian juga kita belum banyak amal kita, sedang-sedang aja saudara ya. Jadi ziyadatun fil bil umri, bertambah itu umur, masa hidupnya, seolah-olah hidup itu lama. Kenapa? Karena terisi dengan kebaikan-kebaikan. Terasa lama. Kenapa? Karena kita ibadah, ya kita bersilaturahmi, bergaul, punya teman. Jadi itu bermanfaat, ya. Kan kelihatan kan orang yang biasa bergaul sama jarang bergaul kan kelihatan kan orang. Di sini kelihatan di sini. Dari silanya kelihatan ini. Ini biasa tahlilan kelihatan ini. Dari sila kelihatan kan. Dia senang sila. Itu biasa tahlilan tuh. Lama silanya biasa itu. Sama tangannya kelihatan kan. Agak besar-besar biasanya nenteng berkat sering. Assalamualaikum, lebar berkat nih, lagi daerah sono no, waduh ya, yang pakai nampan nasi itu dibagi 4, iya, masih ingat nggak yang begitu tuh? Tuh kalau saya di Bakbulus tuh, Lembak Bulus itu luar biasa. Jadi kalau maulid tuh nggak pakai yang kayak sekarang, dia tetap pakai tradisional, pakai nampan. Itu dagingnya Pak 1,5 kilo. Bagi 4 pakai piring gitu, masya Allah. Cuman bungkusnya ribet banget. Pakai bongsang itu, di aur-aur ada serunding macam-macam. Jadi pulang lapar, langsung makan.
Sekarang udah jarang begitu tuh. Sekarang pakai mie terigu. Saya cara pulang 1:30, perut lapar, saya buka mie, suruh masak saya urusannya. Minyak goreng, tapi ada bagusnya juga sih buat disimpan urusannya. Nah, berkah umur, banyak bergaul, jangan nggak bergaul, jamaah yang saya muliakan ya. Wasabi'atu barakatun fir rizki, yang ketujuh berkah rizkinya. Kenapa? Kalau kita punya teman minimal ya kita bisa traktir dia, ya gantian gitu maksudnya kan ya. Kita punya rokok, kasih dia rezeki berkah, datang ke rumah kita nih, datang nih. Makanya besok Idul Fitri rumah itu jangan pada ditutup gitu maksud saya. Ablagin dah tuh gitu, ada anak kecil datang itu kan makan kue-kue kita, kelihatan orang tua kita begitu tuh, buka tuh ada kue zaman kita kecil gitu kan ya. Tuh biasa tuh malam takbiran tuh udah pada goreng itu tuh rengginang kacang tuh. Orang tua kita pintar saking hormatnya sama tamu tuh anak suruh milikin rengginang gitu, rengginang digoreng, ditumpuk. Neng, masukin ke toples, Neng, yang cakep-cakep, masukin ke toples. Yang angus-angus buat eluh gitu katanya tuh. Iya tuh anak makin sepet mah. Iya, lu kan mah di rumah. Jadi toples, rengginang, kacang, apalagi biji ketapang. Itu biji ketapang kalau kurang bisa bikin keras itu. Keras. Saya ceritakan pernah ke Cipete. Nah lama biji ketapang dari mulai datang mau pulang kagak alus-alus di sini misalnya. Udah saya minumin kali lumer kagak lumer. Wah salah bikin ini orang nih. Akhirnya ada juga orang ke rumah saya makan biji ketapang full, peginya bawa gigi, pulang nggak bawa gigi. Campur semen. Iya, saya kesian banget, Masya Allah. Iya, dia kan enak kali ya garing. Giginya memang udah gigi payah gitu. Dia makan. Begitu tengah jalan enak ya Ustaz, gigi saya, ya Allah, pergi bawa gigi, pulang hilang giginya. Ada juga begitu. Kesenangan, kenikmatan itu Idul Fitri itu nikmat jamaah saya mengatakan rizki kita keluar ya. Ingat gak zaman kecil itu kita lihat tamu pada makanan berjejer gitu ya. Ada biskuit tuh yang ada gula-gulanya tuh, yang kuning, hijau, merah tuh. Apa namanya? Ciput itu. Enggak ada ini tuh keciput tuh. Iya, yang kita makan gulanya doang. Gulanya kita keletak, nanti sapi itu turun kita puang gitu ratinya tuh. Iya, Masya Allah. Ada ya apa yang kiloan ya. Nah, iya itu beli ntar pulang ya. Buat anak-anak di rumah itu rame banget itu. Ada juga kongoan itu orang cuma nggak demen. Anak sekarang itu kan roti zaman dulu. Orang demen wafernya doang, diungkad-ungkad semua tuh selesai. Ditinggal itu udah selesai. Mau nyari overnya doang, waduh kan main ya, udah luar biasa. Emang kita tinggal di kampung tuh enaknya di situ sebenarnya. Ada kegembiraan kita, silaturahimnya itu menjadi nikmatnya. Orang kalau hidup sendirian walaupun bapak uang banyak, mobil ada, lebaran nggak di kampung, pulang pergi ke hotel gitu dah, tinggal di hotel, di apartemen, di hotel gitu dah. Nggak lebaran, nggak enak, tidur, makan, duit ada, nggak nyaman. Enak kan kita di kampung kita ini, silaturahim dengan teman-teman kita masih kecil, teman sekolah, teman main itu kan, di situ kenikmatan hidup sebenarnya. Makanya besok lebaran begitu, jadi menambah nilai keberkahan hidup kita. Wasaminatu surul amwati li anal aba wal ajdada yasuruna bisraimi wal qarabah. Yang ke-8, surul amwat, menggembirakan orang-orang yang sudah meninggal. Tuh. Siapa tuh? Minal aba wal ajdad, bapak-bapak kita, nenek kakek kita senang. Jadi kalau kita ini pas Idul Fitri, adik, saudara, encang, encing, semua paman, bibi, semua pak de boleh kumpul, itu orang tua kita, kakek kita senang melihat anak-anaknya, keturunannya berkumpul pada rukun. Yang senang dia di alam kubur, di alam barzah itu. Nah, apalagi kalau ada waktu bersama-sama ke kubur, ziarah kumpul semua, makin girang lagi dia. Begitu maksudnya, ya.
ke kubur yang baca Fatihah, yang mimpin doa, anak-anaknya, cucunya girang banget. Makanya baca dah, harus bisa baca doa, kan ada bukunya banyak. Tapi sekarang orang gampang sih ya. Ada tuh kalau di daerah-daerah yang kuburan umum yang orang-orang yang bermampu tuh, di Tanah Kusir, di apa nih, Curug Purut, Kalibata tuh ada biro jasa doa itu. Pakai jas, pakai kain, pakai payung hitam di pojokan begini aja urus itu. Pak Bondo boleh, lumayan, nah, lumayan, dapat 5 lumayan pulang itu. Ya kadang nyolek tuh Pak, doa Pak, biro jasa, doa Pak, berapa? Ada yang biasa, ada yang spesial gitu, kayak martabak jadinya. Kalau yang biasa cuman tahlil pendek aja gitu. Kalau yang spesial itu pakai baca Yasin gitu, lumayan juga dia dikasih. Girang banget, mojok lagi, entar datang lagi. Saya aja pernah sekali. Padahal saya kagak bukan itu. Saya datang kebetulan di kubur saya punya mertua. Saya baca Fatihah, saya baca doa. Rupanya dia denger kali. Nih boleh nih buat biro jasa ini. Saya dicolek. Haji, bisa nggak doain bapak saya? Lah, kan bapak lu gitu kan. Enggak, tolong Pak Jida ya. Oh iya, saya baca doa. Ya lumayan pulang, lumayan. Hampir sama di sini. Ternyata ilmu kagak kesangka wasal. Saya kata gini, baru kali ini saya dicolek baca doa dikasih bayar kayak. Coba ada 10 begini, senang saya. Jamaah. Dia senang, orang tua kita, kakek, nenek moyang kita senang. Kenapa? Anak-anaknya kumpul pada rukun-rukun. Mereka saling mendoakan. Kenapa? Yang senang bukan hanya yang hidup, tapi yang sudah pulang ke rahmatullah di alam barzahnya, mereka senang. Tapi kalau anaknya kadang nggak bertemu masing-masing kesibukannya, ada yang keluar kota, ada yang keluar negeri, ada yang segala macam, nggak ketemu-temu cuman pakai apa tuh? WA, ya bila mulut sudah tidak bisa bicara, mulutnya tuh lisan tidak bisa bicara, tangan tidak bisa bergerak, kaki sudah nggak melangkah, setruk keluh namanya. Orang lebaran masa setruk urusannya, nggak usah jalan punya kaki saudara ya. Watasi atau yang ke-9, ziyadatun fil mawaddah, menambah rasa sayang, rasa cinta. Kenapa? Karena kita berbaur semua pada makan bersama. Sesuai dengan yang punya dah, bisa nih kakaknya nih. Kakak tertua tuh menjadi sarana buat mengumpulkan adik-adik ponakannya tuh. Karena kan gitu kan anak laki-laki pertama itu kan pengganti dari ayah sebenarnya kan. Kalau ayah, ibu udah nggak ada tuh, biasanya tuh anak laki-laki pertama itu jadi peranan tuh dia. Dia mengumpulkan adik-adik semuanya, ponakannya. Atau itu yang anak laki-laki menjadi pengganti ayah. Yang ke-10 dikatakan wal asyatu ziyadatul ajri ba'da mautihi, menambah pahala setelah dia meninggal. Nih kita nih udah ngajarin baik nih sama anak-anak kita, kemarakan kita, lama kita tua, kita meninggal, diterusin nih perbuatan baik kita, itu menambah nilai pahala buat kita gitu maksudnya. Makanya perbuatan yang baik itu kemudian ditiru oleh seseorang, maka itu akan menjadi fine buat dia. Bahasa kita itu menjadi tabungan, mencontohkan yang baik-baik, diikutin perbuatan itu akan menjadi pahala buat kita semuanya ya. Mudah-mudahan banyak berkah dan manfaatnya. Sudah 4 Senin pertemuan, alhamdulillah dalam durasi yang cukup panjang karena ngaji. Saya kalau begini demen nih, karena pakai kitab ngaji. Kalau di podium ceramah, saya kurang begitu. Bukan nggak mau sih, rasanya lebih nyaman begini gitu. Makanya dikasih waktu suruh baca kitab, ya lebih nyaman. Nih cuman, nih bisa 45 menit ceramah ini, ngaji. Di kantor sebelah saya 15 menit. Emang ada tulisannya 15 menit, ya saya mah ya cuman begitu. Kalau ini kan aneh, nggak pada pulang, nggak pada keluar, paling 1-2 orang. Yang begini-begini enak ngaji, insya Allah dapat dah ilmunya, mudah-mudahan nanti Mbak Syawal nih, Pak Ketua nih, PKM, kalau saya nggak di PHK di sini ya, saya kagak tahu juga kan, ya, saya nggak tahu beliau kan, kalau saya bukan ustaz udah cukup di sini deh ngaji, ya udah saya berhenti udah, ya nggak apa-apa, ya, saya juga masih banyak di tempat lain urusannya.
Bukan ngambek, cuma ngasih tahu doang. Ya nanti mudah-mudahan ngajinya kayak begini lagi nih. Ya apanya? Wah lebih halal, boleh dah. Saya mah tergantung di WA aja dah. Ya terserah aja. Saya mah tinggal tungguin aja urusannya. Saya kejar di mana juga urusannya. Susah nyari langganan sekarang. Ini kan ini langganan udah berapa tahun sih kemarin langganan. Jadi saya ngaji ya nggak ngelihat waktu juga nggak nyari untung nggak. Yang penting pulang modal aja itu urusannya. Apalagi tadi kata Pak Gondo di situ Ustad. Ntar pakai Bank DKI, wah selesai urusan kalian saya. Pasti ke rekening kalau gitu ya, untuk punya tabungan ya. Ya nggak apa-apa dah, bagaimana caranya, yang penting urusan pada beres gitu ya. Pertama, saya terima kasih kepada pengurus masjid Al-Muqarrabin yang mempercayakan saya, memberikan kesempatan untuk silaturahim dan baca kitab. Semoga ini ada berkah buat kita semuanya. Yang kedua, terima kasih kepada jamaah semua dari mulai awal Senin pertama terus sampai ini keempat, jamaahnya cukup stabil dan alhamdulillah. Nih kalau ngaji begini nanti habis Syawal girang banget, senang gitu. Jadi kita nih ada peningkatan gitu ya. Yang ketiga, saya minta maafnya nih ya kalau waktu ngajar, waktu baca kitab bahasanya ya maklumnya orang Betawi kan perak ya. Makanya banyaknya saya goreng asam biar pada lemes nasinya gitu ya. Jadi lagunya perak minta ridhonya. Ya banyakin kuahnya ya dah, ntar juga pulen-pulen juga urusannya ya. Jadi kalau kurang enak bahasanya mohon maafnya, mohon ridhonya. Emang begini saya kalau ngajar di mana-mana, tapi yang begini mahal sebenarnya. Saya serang aja urusannya. Yang begini lagi dicari. Dia kita nggak terkontaminasi dengan politik, masa sih nggak pernah ngomong politik, jadi masih lurus-lurus saja urusannya ya. Semoga ada berkah dan manfaatnya. Kita minta kepada Allah semoga Allah akan berkah umur kita, sehat badan kita, dimurahkan rezeki kita, dikabulkan hajat dan doa-doa kita. Allah ampuni khilaf dan kesalahan kita, dan Allah jadikan kita semua kelak menjadi orang-orang yang wafatnya husnul khatimah, menempati surganya Allah Subhanahu wa taala. Biniyatil qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada birahmi arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah wa nas'aluka al-ghina linnas. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashyana wa ta'abudana wa tammim tasnila rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Aziz ya Ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi. Terima kasih perhatiannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.